Di tengah gempuran modernisasi, Kampung Baduy masih tegak berdiri. Kali ini dalam ekspedisi suku pedalaman, kita akan mengulik lebih dalam tentang kemandirian dan juga kearifan masyarakat Baduy dalam memanfaatkan alamnya. Bhinneka Tunggal Ika tepat menggambarkan tanah air tercinta. Adat yang dijunjung tinggi setiap suku semakin melengkapi mosaik budaya Indonesia. Suku Baduy menjadi salah satu suku pedalaman yang mempertahankan corak warnanya. Terletak di pedalaman Lebak, Banten, suku ini menjalani kehidupan secara sederhana dan selaras dengan alam. Di tengah gempuran modernisasi, Kampung Baduy masih tegak berdiri. Kali ini dalam ekspedisi suku pedalaman, kita akan mengulik lebih dalam tentang kemandirian dan juga kearifan masyarakat Baduy dalam memanfaatkan alamnya. Tetapi ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berada di desa Kanekes, masyarakat Baduy menyebut dirinya sebagai Urang Kanekes. Terletak di kaki Gunung Kendeng, akses menuju kampung hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, ini kita sudah berada di antara Luit. Luit itu adalah tempat penyimpanan padi yang bahkan bisa disimpan selama ratusan tahun. Nah, kalau sudah berada di sini, tandanya kita sudah dekat dengan perkampungan, ya kan? Iya, sudah dekat. Kita lanjut lagi. Pemandangan lewit-lewit menyapa saya sebelum memasuki perkampungan. Keberadaan lumbung padi ini menggambarkan kemandirian masyarakat Baduy dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Langkah kaki akhirnya membawa saya ke Kampung Baduy luar. Memasuki Kampung Baduy, waktu seakan terhenti. Tanpa campur tangan teknologi, masyarakat setempat hidup dengan memegang teguh aturan adat. Nah, ini kami sudah sampai di salah satu kampung namanya Kampung Keduk Ketuk 3. Sebelum saya beraktivitas, saya harus izin dulu kepada kepala kampungnya. Di sini Kang ya rumahnya? Iya. Mari Kang. Pada Baduy luar sendiri, terdapat 62 kampung yang dipimpin oleh sesepuh atau kokolotan. Tidak ditunjuk oleh sembarang orang, kokolotan menjadi acuan warga setempat dalam menjalani keseharian. Selepas meminta izin kepada sesepuh setempat, kami beranjak menuju salah satu rumah yang akan menjadi tempat peristirahatan saya. Kehadiran saya disambut dengan sederhana, namun keramahan masyarakat Baduy sangat terasa. Jadi saya dibantu Kang Adi meminta izin untuk tinggal di sini dan saya disambut dengan hangat sekali. Kemudian nantinya disinilah saya akan menginap dan menghabiskan waktu bersama keluarganya Kang Jarkan. Dalam keluarga kecil inilah, saya merasa mendapatkan keluarga angkat selama berada di Kampung Baduy luar. Jauh. Menghilangkan lelah dan peluh dalam menempuh perjalanan menuju Kampung Keduk Ketuk 3, saya memutuskan untuk bebersih terlebih dahulu. Ditemani teh anis, saya ditunjukkan bahan alami yang biasa digunakan warga Baduy untuk membersihkan diri. Nah, kita cari ini honje. Biasanya honje itu kan saya taunya digunakan untuk bumbu masak, tapi di sini untuk produk kecantikan. Dan yang dicari beda juga nih. Justru yang tua-tua ya teh? Yang kayak gini nih. Hampir setiap keluarga di Baduy memiliki tanaman honje di kebun belakang rumah. Beragam manfaat dapat diperoleh dari tanaman ini, termasuk bagian batang yang dapat diolah menjadi sabun alami.
Tadi waktu dipotong sama Teteh belum ada aroma apapun, tapi sekarang waktu dideketin, harum banget, harum khas honje. Coba kupas. Keras Teh, yang bikin effort. Jadi ini kulit bagian luarnya nih, tuh kan tebel banget. Harus hati-hati juga karena bisa kebeler tangan, bisa luka. Pas dibelah kayak gini baru kelihatan. Mirip-mirip ini sih, mirip bambu muda. Hanya bagian dalam batangnya yang dapat dimanfaatkan. Sari honje lebih mudah dikeluarkan ketika kulit luarnya dikupas terlebih dahulu. Enak Teh, bisa dimakan langsung. Yang paling bagusnya. Kita bisa ambil juga buah honjenya. Kalau batang tua kan dijadikan bahan untuk mandi, tapi kalau di sini warganya menggunakan batang muda dan juga buah ini dijadikan bumbu. Tadi Teteh sekalian ngambil buat stok di rumah ya. Tidak hanya batangnya saja, buah honje dapat diolah menjadi bumbu masak. Oke, bawang ya. Ini versi kecilnya kayak bawang. Langsung gigit aja. Asam sepet. Tapi enak. Di akhir-akhir ada rasa wangi-wanginya juga. Selepas mengambil honje, kami melanjutkan perjalanan menuju sungai terdekat. Jadi tadi kita lupasin kulit-kulitnya di sana supaya mudah bawanya. Nah, di sini dipotongin lagi kecil-kecil. Tinggal nanti dibawa di sungai. Tas anyaman khas Baduy tempat menyimpan honje ini sering disebut koja. Menempuh jarak sekitar 500 meter menuju sungai terdekat, sampailah kami di Sungai Ciujung. Kami langsung menepi, membersihkan diri di antara bebatuan. Ini setelah ditumbuk, langsung keluar banyak sekali kadar airnya. Nah ini nih, yang bisa langsung diaplikasikan ke badan, bahkan ke rambut. Ke muka juga bisa ya Teh? Itu langsung dibersih ya. Aroma honje dapat membantu menghilangkan aroma tubuh. Kandungan alaminya juga bersifat antibakteri, sehingga efektif untuk menjaga tubuh tetap bersih. Nih, rasanya kulit saya itu bersih banget, keset gitu. Apalagi kan bisa digosok-gosok sebatang-batangnya gini, jadi sel kulit mati pun juga terangkat. Ditambah lagi, harumnya menenangkan banget. Batang honje dapat dimanfaatkan untuk sekujur tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ya bentar Teh, oke dikit-dikit aja. Tanpa campuran bahan kimia apapun, tanaman inilah yang membantu menjaga kesehatan rambut dan kulit masyarakat Baduy. Wah, gak heran nih kenapa perempuan Baduy itu cantik-cantik parasnya, karena bisa dilihat bahan-bahan yang digunakan juga alami dan sudah dari turun-temurun. Oke Teh, kita badannya udah bersih, udah segar juga, sekarang kita bisa kembali pulang ya. Iya Teh. Perlahan-lahan cahaya petang semakin memudar di ufuk barat. Gelapnya malam terasa menenangkan di perkampungan Baduy. Tanpa adanya listrik, masyarakat Baduy tetap bertahan mengandalkan penerangan alami. Beginilah suasana malam di sini. Biasanya di sesorok atau teras ini bisa diselingi dengan mengobrol bersama dan ada hiburan juga ini. Kang Jarkan sedang memainkan kecapi. Ini indah banget saat didengar, apalagi saat memejamkan mata itu menyejukkan hati banget. Penggawangan atau lampu yang berasal dari minyak alami menemani malam kami. Diiringi alunan musik tradisional, membuat keheningan malam tidak terasa mencekam. Tak terasa waktu sudah larut malam, jadi kami memutuskan untuk beristirahat dan menyiapkan energi untuk hari esok.
Tetesan embun pagi belum mengering, namun sinar mentari telah menyambut saya untuk memulai aktivitas. Selamat pagi dari Kampung Baduy. Inilah suasana pagi hari sembari menghirup udara segar sekali di Kampung Kedukutu 3. Asap dapur yang mengepul menandakan masyarakat Baduy mulai menjalani kesehariannya. Nah, disinilah tempat saya bermalam. Jadi masyarakat di Baduy selalu menggunakan alas ini, namanya samak untuk tidur. Sebenarnya saya belum terbiasa awalnya, cuman tadi malam saat merasakan langsung ternyata nyaman juga, empuk dan juga terasa hangat. Berbeda dengan rumah adat lain yang biasa memiliki dapur terpisah dari bangunan utama, tungku masak Baduy berada di dalam rumah. Nah, ini dia yang namanya parako, dapur tradisional masyarakat Baduy. Ini memang letaknya tidak begitu jauh dari ruang tamu, tepatnya di tengah-tengah rumah. Jadi kalau misalnya lagi kedinginan, suasananya sangat sejuk, bisa di sini duduk-duduk ya Teh ya. Disinilah peran wanita Baduy menjadi sangat penting. Sedari pagi mereka telah sibuk menyiapkan sarapan untuk para anggota keluarga. Dalam kesederhanaan, bahan-bahan alami diolah menjadi sajian hangat. Di tangan Teh Anis, sayur mayur serta bahan makanan lainnya yang diperoleh dari kebun diracik hingga terasa menggoda untuk mengisi perut kami. Berkumpul di sesorok, menikmati sarapan hangat, membuat saya merasa menjadi bagian dari keluarga Baduy ini. Sarapan nasi anget, pakai sambal dan ikan asin, aduh nikmatnya. Apalagi ini yang spesial, saya bisa nyobain nasi huma di sini. Ini adalah nasi ciri khasnya masyarakat Baduy. Rasanya kalau perbedaannya dari nasi biasa itu, ini lebih kesat dan ada aroma wanginya. Huma yang berasal dari padi gogo ini menjadi panganan pokok masyarakat Baduy. Ditemani sambal, menjadikan sayur dan lauk terasa lengkap. Nah, jadi sarapan itu menjadi kegiatan yang sangat penting sebelum memulai hari, sebelum memulai aktivitas. Dan sekarang kami sudah selesai sarapan, energi sudah terisi. Saya mau mengikuti kegiatan Kang Jarkan ini berladang di kebun. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bagi orang Kanekes, ladang menjadi andalan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bercocok tanam menggunakan sistem palawija membuat beragam hasil kebun dapat dinikmati sewaktu-waktu. Masyarakat Baduy memiliki lahan utama yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lahan larangan, kedua adalah lahan perkampungan, dan yang sekarang mau kami tuju adalah ladang. Kita mau panen nih hari ini. Adat setempat mewajibkan setiap keluarga menanam huma atau padi gogo. Setelah melewati masa panen huma, hasil kebun lainnya biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dijual. Nah, ini bagi masyarakat Baduy, ada alat dulu yang dipersiapkan. Di sini namanya pengasek. Ini ada nilai filosofinya karena bagi mereka berdiam di alam, jadi harus memakai bahan-bahan yang ada dari alam juga. Nggak boleh pakai cangkul, harus pakai ini nanti untuk menggali. Ini lahannya Kang Jarkan. Luas banget, totalnya sekitar 1 hektar. Tapi bagi masyarakat di sini paling penting tuh ada huma. Pisang juga ada, talas ada, semuanya lengkap di sini. Ini seperti supermarket alami ya kan? Gitu ya. Selain sayur mayur, kami juga memanen karbohidrat pengganti nasi, yaitu talas. Di bagian barat Pulau Jawa, talas termasuk sebagai salah satu bahan makanan andalan. Nah, gede nih yang ini. Tuh, udah satu dapatnya udah gede. Nih Kang.
Ada banyak banget. Wah, ini hasil belanja di alam. Hasil panen hari ini udah berbagai macam. Kalau seperti ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau panen raya lagi banyak-banyaknya bahkan bisa dijual. Oke Kang, udah cukup ya? Yuk. Mata pencaharian utama masyarakat Baduy tidak hanya berasal dari kegiatan cocok tanam. Di beberapa rumah, nampak bagian teras dimanfaatkan untuk berjualan, mulai dari hasil hutan hingga kerajinan. Nah, ini nih yang namanya buah keranji. Ini tuh buah langka dan buah andalan khas masyarakat Baduy. Kenapa saya bilang langka? Karena ini buah musiman dan gak main-main. Lama musim panennya itu setiap 1 kali dalam 5 tahun. Wah, saya kelewat bentar aja. Coba kalau saya datangnya seminggu yang lalu ya, Kang. Buah ini memiliki sebutan lain yaitu tamarin plum. Ditandai dengan kulitnya yang hitam keunguan dan rasanya yang masam. Biasanya panen keranji dilakukan secara serentak, sehingga saat sedang musim, banyak yang mengeringkan buah ini. Nih, tandanya buah keranji sudah matang. Ini dari warnanya seperti ini, coklat kehitaman. Kalau masih muda itu cenderung lebih hijau ya, Kang. Terus ini salah satu ciri-cirinya itu digerak-gerakan bagian dalamnya goyang-goyang. Dalam kondisi kering, keranji dapat tahan disimpan selama 1 tahun. Karena itu jarang masyarakat mengolah buah yang satu ini. Nih, ini dia tampilan dalamnya. Sekarang kita cobain. Buah yang termasuk ke dalam polong-polongan ini memang tersebar di beberapa daerah. Namun pertumbuhannya yang lambat dan hanya dapat ditemui secara liar membuat buah keranji sulit ditemui. Enak banget. Ini rasa asamnya beda banget sama asam Jawa. Justru lebih cenderung ada rasa manisnya di akhir. Terus uniknya, nih di bagian permukaan ini itu seperti bubuk. Jadi pas makan itu suka kayak nempel-nempel di gigi. Habis itu hilang dengan sendirinya. Ini menjadi salah satu buah yang mahal ya di Baduy. Nilai ekonomisnya tinggi. 1 kilo itu bisa mencapai 50.000 kalau lagi mahal-mahalnya. Tidak mudah mendapatkan buah ini. Biasanya, tanaman keranji hanya terdapat di hutan-hutan lebat di kawasan Baduy Dalam. Keluar dari perkampungan, kami mulai memasuki kawasan hutan. Para pengrajin koja biasanya mencari langsung bahan-bahannya dari alam. Nah, sekarang saya sama Pak Sukma mau mencari pohon terep di hutan Pasir Gintung. Menyusuri jalan setapak di antara pepohonan lebat tanpa menggunakan alas kaki sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Baduy. Jerih payah kami membuahkan hasil. Akhirnya, kami menemukan pohon terep. Ini yang namanya pohon terep. Kalau dilihat sekilas memang daunnya itu lebar-lebar. Mirip sekali dengan daun pohon sukun. Dan ini umurnya sudah 2 tahun. Nah, justru yang diambil itu serat pohon yang masih muda seperti ini, karena kalau sudah tua itu bisa kering, kurang bagus nanti untuk bahan kerajinan ya Pak ya. Bagian yang akan diolah merupakan kulit batang terep. Sebenarnya kayu ini keras, cuman waktu dipukul-pukul itu tidak terlalu butuh tenaga yang kuat. Batang terep yang sudah kami ambil ini langsung dipindahkan untuk dikuliti. Saya bantu Pak. Berat juga ini Pak. Pas bawa sendiri berat ternyata. Dia belum tidur. Untuk mempermudah proses mengulitinya, dibuat 4 jalur di batang terep. Begitu terkelupas, kulit langsung ditarik dari ujung ke ujung. Wah. Ngambil seratnya harus dari bawah ke atas, harus searah. Kayak gini.
Berat juga tapi nih. Ya Pak, Putus. beneran putus. Nih, Aduh boleh gimana satu dong lagi Pak? nih. Bagian ada GoPro. Kulit yang sudah terpisah dari batang ini tidak bisa langsung diolah. Hanya bagian dalamnya saja yang bisa digunakan sebagai anyaman. Setelah bahan didapatkan, getah yang terkandung di dalamnya dibersihkan terlebih dulu. Wah, Kambium, namanya kambium. unik. Jadi, Ada cara untuk menghilangkan getahnya ini. Itu justru pakai telapak kaki sama Bapak. Memang ya, telapak kaki masyarakat suku Baduy itu terkenal kuat sekali. Mereka bisa jalan tanpa alas kaki jauh banget. Apalagi seperti ini. Ini udah biasa banget Pak Sukmanya. Dari satu pohon berukuran kecil seperti ini, bisa menghasilkan serat sepanjang 20 meter. Nih, mumpung kita perjalanan pulang sekaligus mampir ke kebunnya Pak Sukma, kita ngambilin dulu ini bahan untuk pewarnaan. Namanya pohon tarum. Tanaman yang disebut juga sebagai nila ini merupakan pewarna biru alami. Penggunaan warna utama berupa biru dan hitam pada pakaian Baduy membuat tarum ini banyak dibudidayakan. Selain sebagai pengrajin koja, Pak Sukma juga memiliki kemampuan untuk membuat pewarna alami untuk dijadikan benang kain tenun. Daun tarum harus direndam, ditunggu sampai 18 jam, baru warna birunya keluar. Jadi seperti ini, direndamnya ditindis pakai batu, biar nggak ngambang daunnya. Di rumah inilah Pak Sukma biasa mengolah bahan dari alam ini menjadi beragam kerajinan. Nah, kulit dari pohon terepnya sebelum bisa dijadikan kerajinan harus dijemur dulu, kurang lebih 5 jam sampai kering. Nah, ini di sebelah saya udah ada nih, udah siap digunakan. Udah keringnya lebih ringan sekali. Nah, ini baru bisa kita lanjut ke tahapan berikutnya, dirara. Jadi harus dipisah-pisahkan, seratnya lebih kecil lagi. Merara adalah kegiatan memilin serat-serat terep menjadi tali. Meski terlihat mudah, namun proses ini cukup memakan waktu. Ketika sudah menjadi tali, barulah bahan ini dianyam menjadi gelang ataupun koja. Lihat Pak, saya udah bisa nih. Bisa, udah. Gini Pak ya, betul udah ya. Cakep ya. Dibutuhkan keuletan dan ketekunan saat merara. Ngajajap merupakan sebutan masyarakat Baduy untuk merajut tali terep ini. Wah, cantik banget Ibu. Nih, bagus kan? Saya dapat gelang oleh-oleh dari Ibu Arti. Gelang khas suku Baduy. Kalau udah jadi nggak cuma bisa jadi gelang, tapi ada kerajinan lainnya ini. Contohnya nih, tas ini. Terus yang ini namanya tas koja. Bagus-bagus banget. Sembari kami mengolah tali terep, bahan pewarna alami telah siap digunakan. Wah, udah jadi nih Pak ya. Alhamdulillah ini yang warna biru yang tadi kita petik di Daun kebun, tarumnya. daun tarum. Ini baru satu kali celup. Kalau pengen tua birunya berarti harus 1 minggu. Satu harinya itu 5 kali celup. Lama pencelupan tergantung dari kepekatan warna yang diinginkan. Karena menggunakan bahan-bahan alami, proses ini memang memakan waktu yang panjang. Ini sudah terlihat di sini warna-warna benangnya kan berubah sekali. Walaupun daunnya berbeda, karena akan menghasilkan warna yang berbeda juga. Di belakang saya juga bahkan ada yang hijaunya lebih tua, terus ada warna orange juga. Jadi ntar bisa dimainkan perpaduan warnanya. Kalau mau warnanya lebih tua lagi, itu proses pencelupannya bisa berhari-hari, bahkan semingguan. Hasil dari benang-benang inilah yang dimanfaatkan para wanita Baduy menjadi bahan kain tenun. Kain dengan corak khas yang menggambarkan identitas suku Baduy
dengan segala kesederhanaannya. Baduy hadir menjalani kehidupan dengan mempertahankan nilai-nilai tradisi, mulai dari keseharian hingga perayaan-perayaan adat. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan para pemuda Baduy adalah mundai. Hampir setiap minggunya, puluhan warga berkumpul mencari ikan yang akan digunakan untuk acara adat. Budaya gotong royong sangat melekat sekali pada masyarakat Baduy. Nah, ini udah terlihat di aliran sungai Cihujung, ramai sekali masyarakatnya. Kami sudah siap untuk melakukan salah satu tradisi yang ada di sini, yaitu mundai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menangkap ikan di sungai selebar hampir 10 meter ini membutuhkan peran banyak orang. Di sini aja Pak ya. Oke, nih daun-daun pohon arennya berakhir di sini. Jadi ini nanti tempat ikan-ikan yang ngumpul, digiringnya dari sisi lain. Endingnya di sini nih. Warga yang menjaring sudah siap di posisi. Berbeda dengan jaring bentang yang mengandalkan arus air, pukat ini justru digiring dari hulu ke hilir. Jadi mundai itu adalah cara mencari ikan masyarakat di sini pas lagi ada acara atau hajatan. Nah, kali ini sekarang sedang ada kepala desa yang dilantik. Jadi kita akan cari ikan bersama-sama. Dan semua warganya itu terlihat banyak, tapi punya peran masing-masing. Yang di sebelah sini menggiring ikannya, dan yang sebelah sana tuh, mereka bikin ikan yang mabuk di paka-paka. Menargetkan ikan yang berenang melawan arus, para pemuda ikut menakut-nakuti ikan di sisi hilir. Jaring perlahan-lahan mengepung ikan menuju tumpukan aren. Dapat! Begitu tadi pukatnya semakin menyempit, para warganya semangat banget dan beneran kita dapat nih ikan dari Sungai Cihujung. Ikan yang masih banyak ditemui di Sungai Cihujung ini antara lain adalah hampala atau wader. Bentuknya yang memanjang membuat ikan ini dapat bertahan di arus kuat seperti Sungai Cihujung. Jadi untuk menangkap ikannya harus berada di titik-titik tertentu. Nah, ini kan ada aliran sungai yang dangkal, berbatu dan arus. Jadi harus ada di sebelah situ tuh. Ada kubangan yang dalam, tidak terlalu berarus, baru kita tutup ke sini. Menjaring ini dilakukan berulang-ulang hingga tangkapan dirasa cukup. Tadi saya megang pukat untuk mengepung ikan, kali ini saya mau nyoba paka-paka. Udah rame-rame di sini. Hanya mengandalkan tangan kosong, ikan digiring dengan cara memukul permukaan air. Tergolong sebagai kegiatan yang berat, mundai biasanya dilakukan oleh para pria. Membagi tugas dengan para wanita Baduy untuk memasak hasil mundai ini. Riuh saut-sautan saat mendapat ikan menambah seru kegiatan mundai ini. Mundai berlangsung dalam waktu singkat. Belum sampai setengah hari, ikan hasil tangkapan telah terkumpul banyak. Nih hasil tangkapan hari ini, baru sebentar aja udah banyak banget kan. Dan saya senang banget bisa menjadi bagian dari tradisi mundai. Dan di sini saya juga belajar bagaimana masyarakatnya lihai dalam menjaga alam dan juga sangat menjaga gotong royongnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak hanya para pria yang antusias menyambut perayaan adat, di salah satu rumah nampak para wanita telah berkumpul, saling gotong royong menyiapkan sajian. Ini saya waktu keliling kampung,
dan tertarik sekali melihat kegiatan warga di sini. Ternyata mau ada yang hajatan 1 minggu lagi. Jadi masyarakatnya saling gotong royong membuat hidangan. Yang ini kue gipang. Memang ini tahan lama ya, makanya dari seminggu sebelumnya udah dibuat. Enak banget teh. Dalam suatu perayaan adat, warga dari tiap kampung biasa menyumbang jajanan-jajanan ringan. Secara sukarela, mereka saling bahu-membahu menjaga tradisi ini. Kalau di sebelah sana tadi saya udah nyobain gipangnya. Nah di sini ibu-ibunya lagi sibuk memasak. Memang seperti inilah suasana gotong royong di desa Keduk Ketu 3. Jika pada para pria biasanya ke ladang, ibu-ibunya kompak di sini masak untuk hajatan. Ini sudah jadi, Bu. Terlibat langsung dalam tradisi seperti ini membuat saya mensyukuri ragam budaya Nusantara. Tak terasa, petualangan saya mendalami kehidupan masyarakat Baduy harus berakhir. Waktunya berpamitan dengan keluarga saya selama berada di Baduy. Petualangan saya di Kampung Baduy bukan hanya sekedar ekspedisi belaka, namun banyak sekali nilai kehidupan yang bisa dipelajari, terutama bagaimana kemandirian dan juga hubungan harmonis yang sangat indah antara manusia dan juga alam. Tapi ikuti jejak saya, jejak petualang.